Halo sahabat harian, saat ini menunjukkan pukul 11 lewat 20 menit. Perjalanan lintas kabupaten kita mengawali dari desa Muara menyeberangi jembatan Rebak Rinding menuju desa Rebak Rinding. Nah, dari desa Rebak Rinding ini merupakan akses yang terhubung ke desa Batuk. Dari desa Batuk nanti kita akan menjumpai desa Loa Deras. Sepanjang perjalanan kita melalui jalur transportasi ini, nanti kita akan berhubung dengan badan jalan tanah yang akan menghubungkan desa Batuk. Kita menjumpai dan melewati kantor desa Rebak Rinding. Kita terus berjalan menyusuri jalan desa ini yang merupakan penghubung dari desa Rebak Rinding ke desa Batuk yang masih masuk dalam wilayah Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Masjid utama Rebak Rinding dan Tol Ibadah. Posisi kita saat ini masih berada di jalan desa Rebak Rinding, di mana ada sungai Mahakam. Dan kita akan menemui badan jalan tadi. Nah, inilah perbatasan jalan tanah dan jalan ulin. Nah, masih lanjut perjalanan kita di jalur transportasi antar desa dari desa Rebak Rinding menuju desa Batuk. Posisi kita di jalan yang sudah di Kabupaten Pengarasan. Jalan ini juga terhubung untuk menjangkau desa yang berada di wilayah Kutai Barat. Panjang perjalanan jalan dari desa Rebak Rinding ini dan beberapa jembatan yang kita jumpai. Sepanjang perjalanan ini kita menjumpai beberapa jembatan kayu yang
sementasi anak Sungai Mahakam. Perjalanan kita ini dengan kecepatan 30 sampai 40 km per jam. Setelah kita melalui beberapa jembatan, saat ini kita sudah terhubung jalan Desa Kayu Batu ini. Saat ini beberapa titik jalan sudah dilakukan seminisasi seperti yang kita lalui ini. Sekali lagi kita sudah masuk ke Desa Batuk, bukan Kayu Batu ya, Desa Batuk. Nah, ini Desa Batuk yang berada di Sungai Mahakam. Seminisasi itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu ya, salah satu sampai 2 tahun yang lalu. Harian live menginformasikan kita sedang live di sepanjang jalan Desa Batuk ya. Posisi kita saat ini berada di Desa Batuk yang mengarah ke Desa Lodras yang berbatasan langsung dengan Barat. Nah, di sisi kiri kita adalah yang digelar oleh warga Tanah Timbul. Tanah Timbul adalah aliran Sungai Mahakam yang buntu. Nah, inilah gang menuju ke jalan Tanah Timbul. Nah, Tanah Timbul ini dulunya adalah aliran Sungai Mahakam, sehingga di sisi kiri kita ini ada genangan air yang hingga saat ini digelar atau disebut oleh warga Sungai Mahakam Mati. Sahabat harian yang baru menyimak, kita melintasi Desa Batu. Jalan ini di sisi kiri kita terdapat aliran Sungai Mahakam, sehingga wilayah genangan air di sisi kiri kita disebut Mahakam Mati. Supaya ada pemukiman di sekitar genangan Sungai Mahakam Mati. Bisa melihat kita adalah Sungai Mahakam ini, yang dijalankan warga adalah sungai aliran Mahakam yang sudah tidak dilalui dengan genangan atau aliran Sungai Mahakam. Ternyata di pemukiman ini sudah diseminisasi. Nah, inilah Sungai Mahakam Mati. Sungai Mahakam Mati, aliran Sungai Mahakam ya. Kita saksikan.
Dan di sini banyak terdapat ikan kilauan. Baik sahabat harian, kita akan lanjut lagi untuk menyelesaikan informasi yang akan disampaikan. Sahabat harian yang masih menyimak, ini adalah Sungai Mahakamati di sisi kiri kita. Dan ini adalah desa terujung, pemukiman terujung di desa Batuk. Sekali lagi sahabat, di sebelah kiri kita adalah Sungai Mahakamati dan kita akan lanjut lagi perjalanan menuju ke desa Lauderas yang berbatasan dengan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Posisi kita berada di desa Batuk saat ini. Untuk menjangkau desa Batuk dari desa Rebak ini kurang lebih 20 menit dengan kecepatan 30 sampai 40 km per jam. Ini sepanjang jalan utama desa Batuk. Sungainya kering. Di desa Batuk ini, desa Batuk ini berbatasan dengan wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Ini adalah Teluk Mahakam. Nah, di tempat kanan terdapat Mahakamati atau yang Mahakam yang tidak dialiri lagi oleh aliran sungai. Berada di jalan Lorong atau desa Batuk. Ini ada pemakaman yang masjid utama desa Batuk, Masjid Mutakin. Dan suasana desa Batuk seperti ini. Desa Batuk juga terhubung ke arah desa Tanjung Batuk Harapan, di mana desa Tanjung Batuk Harapan secara geografis berada di bagian tanah Rintang. Ini kampung atau desa Tanjung Batuk Harapan, dan kita ke arah terus ke arah lurus ini perbatasan desa Tanjung Batuk Harapan. Di perjalanan kita ini kita melalui aliran Sungai Mahakam yang biasa disebut Sungai Mahakamati yang berada di desa Batuk, Kecamatan Muara Buntai. Sedangkan desa Batuk ini berbatasan langsung dengan wilayah Kutai Barat melalui desa Lauderas. Dan coba kita susuri perjalanan ini menuju ke desa Lauderas. Jika di Kutai Barat, penyebutan desa itu adalah kampung, arahnya ke kanan.
akan mengarah ke desa Bawah Teras. Desa Bawah Teras. Menuju ke desa Bawah Teras. Akses jalan desa Kecamatan Marumutai, Wilayah Kartanegara, menuju ke desa Bawah Teras. Nah, sahabat harian ketahui bahwa di Kutai Barat bukan untuk desa disebut kampung. Jadi kita sudah menuju perbatasan Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat, desa Batu, menuju desa Bawah Teras. Sebentar lagi kita akan melewati gerbang perbatasan desa Batu menuju Bawah Teras. Inilah gerbang perbatasan antara desa di Kartanegara dan desa di yakni desa Bawah Teras. Kita masih berada di jalan desa wilayah Kutai Barat. Mana desa di Kutai Barat penyebutannya adalah kampung. Tadi kampung Bawah Teras. Kita berada di kampung Bawah Teras yang berada di sisi sungai kampung. Kita menuju ke arah kanan. Kampung Bawah Teras atau desa Bawah Teras. Coba kita menyusuri. Inilah suatu kampung Bawah Teras. Adalah desa yang mempunyai potensi pohon aren dengan produk gula aren. Nah, ini anak sekolah yang baru selesai pulang dari sekolah.
setelah kita menyusuri jalan desa di Desa Lodras ini atau Kampung Lodras, kita menemui jalan yang sudah disemenisasi. Ini sudah dilakukan sejak tahun lalu. Pikir kita ada dari makam, dan kita masih berada di jalan desa Lodras. Sahabat ada yang baru lagi, sekarang kita di Lodras mengarah ke Desa Intan. Nah, sebelum Desa Intan kita akan menjumpai Desa Babung, di mana Desa Babung ini pemerintahnya berada di sisi seberang dari jalan desa ini. Berada di seputaran Desa Lodras menuju ke Desa Babung. Jalan yang terlihat adalah Jalan Surin yang belum lama ini di semenisasi. Nah, kita sudah melewati perbatasan Desa Lodras masuk ke Desa Babung. Desa Babung ini akan terhubung dengan dari menuju ke Desa Intan, dan Desa Intan akan terhubung ke beberapa kecamatan penyinggahan, di mana untuk beberapa kecamatan penyinggahan kita akan menyeberang feri untuk menghubungkan dua titik dengan Mahakam. Baik sahabat harian, kita lanjut dulu mengantisipasi perjalanan. Ini adalah akses jalan
di desa wilayah Kutai Barat. Setelah kita melalui desa Lowaderas, desa Bakung, dan saat ini kita menuju ke arah desa Mintah. Dan kondisi sepanjang jalan yang menghubungkan desa Mintah dengan desa Bakung, setelah kita melewati Lowaderas, suasananya seperti ini. Sahabat saya, konsentrasi kembali menyusuri jalan lintas desa dalam Kabupaten Kutai Barat yang berhubung dengan setelah kita menyusuri jalan tanah kurang lebih 5 menit sampai 10 menit dari desa Bakung menuju ke desa Mintah. Saat ini kita sudah berada di desa Mintah. Desa Mintah ini kecamatan Penyenggahan, Kutai Barat. Dan ternyata selain jalan desa ini pun juga sudah semenisasi. Kelihatannya semenisasi pada tahun ini. Masih di informasi harian dari desa ke desa. Saat ini kita menyusuri jalan di Kampung Mintah atau Desa Mintah. Desa Mintah ini berada di wilayah Kecamatan Kutai Barat. Secara geografis, Desa Mintah ini berada di tepi Sungai Mahakam. Ke arah hulu di sisi kanan, dan desa Mintah ini masuk pada wilayah Kecamatan Penyenggahan. Desa Mintah, dan kita terus menyusuri suasana di Desa Mintah, Kutai Barat. Bagi sahabat harian di luar sana yang belum pernah ke wilayah Peluang Kutai Kartanegara, maaf, di wilayah Kaltim. Sekarang kita berada di wilayah Kutai Barat, tepatnya di Desa Mintah. Penyeberangannya di mana, yuk? Penyeberangan di mana? Di ujung. Itu. Nah, kita menuju ke penyeberangan. Dari Desa Mintah ini kita akan menyeberang menuju ke Kecamatan Penyenggahan atau ibu kota kecamatan. Sahabat harian yang sedang menyimak, saat ini posisi berada di Kutai Barat, tepatnya di Desa Penyenggahan. Maaf, tepatnya di Desa Mintah, Kecamatan Penyenggahan. Nah, suasana seperti ini. Nah, desa ini berada di tepi Sungai Mahakam di wilayah Perhuluan. Terima kasih sahabat harian yang dengan setia masih menyimak. Kita menyusuri, dan tujuan kita nanti menuju ke penyeberangan yang menghubungkan dua sisi Sungai Mahakam. Penyeberangan ini kita akan menyeberang ke ibu kota kecamatan Penyenggahan.
menuju ke Kecamatan Penyinggahan. Saat ini posisi kita sedang menggunakan kapal feri penyeberangan dari Desa Minta menuju ke Kecamatan Penyinggahan, dan tarif penyeberangan ini dikenakan tarif 5.000 per orang. Kita tolong Pak, kan? Nah, kita sudah berada di tengah Sungai Mahakam. Kapal feri ini menghubungkan dua sisi Sungai Mahakam dari Desa Minta menuju ke Kecamatan Penyinggahan. Kita akan apa ya? Baik sahabat harian, informasi kembali, posisi kita sedang melakukan perjalanan lintas Maramuntai. Itu jalan bagus saja. Berapa jauh? Setengah jam ke Penyinggahan. Dan ternyata jalan yang kita akan akses menuju ke Penyinggahan. Udah bersemen kah? Jalannya bersemen? Tanah? Kalau ini masih tanah. Kita lihat, tapi ini licin. Nah, kita coba telusuri jalan menuju ke Kecamatan Penyinggahan. Kanan, lurus. Kemana itu? Oh, Jantur lewat sini. Oh, nah, ternyata akses jalan ke arah kiri ke hilir itu ke Desa Jantur. Sekarang kita ambil ke arah kanan menuju ke Penyinggahan. Kondisinya seperti ini, masih jalan tanah menuju Kecamatan Penyinggahan. Baik sahabat harian, kita konsentrasi dulu untuk perjalanan kita kali ini menuju ke Kecamatan Penyinggahan. Beginilah suasana akses jalan yang menghubungkan antara Desa Minta menuju Kecamatan Penyinggahan. Sahabat harian, kita konsentrasi dulu di perjalanan. Suasana jalan yang menghubungkan Desa Penyinggahan sama Desa Minta menuju ke Kecamatan Penyinggahan. Dari sini kalau berpapasan harus salah satu mengalah.
Ya. Ini harian menelusuri jalan lintas antar desa di wilayah Kecamatan Penyenggahan. Posisi kita setelah menyeberang dari Desa Minta, kita menyusuri jalan ini menuju ke kota Kecamatan Penyenggahan. Perjalanan dari Desa Minta menuju ke Kecamatan Penyenggahan atau ibu kota kecamatan. Dari jalan penghubung kita sudah sampai ke ujung jalan Ulin, di mana kita harus melewati pemakaman dan jalanan untuk menginformasikan akses perjalanan antar desa di wilayah Kutai Barat. Saat ini kita masih berada di akses kaki menuju ibu kota kecamatan, yakni Kecamatan Penyenggahan yang berada di wilayah Kutai Barat. Perjalanan kita lanjutkan, kita melintasi jalan yang berada di wilayah lingkungan Kecamatan Penyenggahan di Kutai Barat. Dari ternyata ini yang perlu kita lalui. Arah ke kanan. Sekarang kita berada di lingkungan Kecamatan Penyenggahan di sisi hilir. Kampung Tanjung Haus, berada di Kampung Tanjung
Haur atau Desa Tanjung Haur, Kutai Barat. Begitulah situasi hutan penyegaran yang berada di sisi tepi sungai. Sahabat harian yang sedang menyimak, ini perjalanan kita menyusuri sisi tepi Sungai Mahakam di Kampung Tanjung Haur atau Desa Tanjung Haur yang berada di Kecamatan Penyinggahan. Sahabat harian yang sedang menyimak, terima kasih sudah mampir dan menyimak informasi di akun harian. Posisi kita sedang menyusuri dari jalan arah ke Hilir menuju ke arah hulu. Al-Barak, di manakah kampungnya Al-Barak? Kita mampir dulu ya. Nah, ini ada penginapan atau homestay Raja Api. Perjalanan lagi kita lanjutkan dari Desa Penyinggahan dulu. Kita akan mengakses jalan menuju ke Kecamatan Marapahu. Nah, jalan ini yang disemenisasi adalah akses jalan menuju ke Marapahu, dan jalan di kiri kanan kita adalah jalan lapis kedua di Desa Penyinggahan. Sekarang kita sudah berada di jalur semenisasi jalan menuju ke Kecamatan Marapahu. Nah, simpang ini, simpang 3 ini ke arah sisi kiri adalah jalan di sisi darat, sedangkan arah lurus ini adalah jalan menuju ke Kecamatan Marapahu. Baik sahabat harian, terus perjalanan harian menyusuri desa ke desa di wilayah Kalimantan Timur. Saat ini kita masih berada di posisi jalan yang menghubungkan dua kecamatan di wilayah Kutai Barat, yakni dari sisi Hilir, Mahakam, kita menuju
ke wilayah hulunya melalui transportasi darat, mana jalan ini menghubungkan Kecamatan Peninggahan dan Kecamatan Muara Pahu. Kondisi jalannya mulai dari Peninggahan sampai ke Muara Pahu, kondisinya seperti ini. Ayo kita telusuri sahabat, ikuti perjalanan harian. Saat ini kita sudah memasuki perbatasan dari Kampung Peninggahan menuju Muara Pahu. Jadi Kecamatan Peninggahan, Kampung Peninggahan Hulu, perbatasan langsung dengan desa yang berada di Kecamatan Muara Pahu. Sebenarnya badan jalan ini cukup lebar, namun di sisi kiri kanan kelihatan badan jalan menyempit karena rumput-rumput atau ilalang merambat ke badan jalan. Baik sahabat harian, kita konsentrasi lagi menuju perjalanan ke kota Kecamatan Muara Pahu. Posisi kita saat ini sudah mendekati lingkungan desa yang berbatasan langsung dengan desa Peninggahan Hulu yang berada di Kecamatan Peninggahan. Sekarang kita berada di Kecamatan Muara Pahu, desa yang berbatasan langsung dengan desa Peninggahan Hulu. Coba kita gali informasi apakah kita sudah berada di salah satu desa terdekat ya. Kampung. Kita lewat di sisi sungai. Saat ini kita berada di SD Sekolah Dasar Kecamatan Muara Pahu yang kita masuk dari sisi sungai. Desa Tupian Ula. Nah, sekarang kita berada di Desa Tupian Ula dan kita lanjut perjalanan menuju Muara Pahu. Ya. Kasih Pak ya. Nah, ini adalah Desa Tupian Ula yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Peninggahan melalui Desa Peninggahan Hulu. Nah, Desa Tupian Ula ini berada di tepi Sungai Mahakam. Kalau saat ini akses jalan darat yang sudah disementisasi, warga masih tetap bertahan di sisi tepi Sungai Mahakam.
Pula, Kecamatan Muara Baru, Kabupaten Kutai Barat. Sepertinya ini adalah pasar desa dan masih menelusuri akhir jalan lama di tepi Sungai Mahakam. Ternyata di sisi daratnya kita ada jalan yang disementasi. Kita sedang melalui satu gunung Ratu. Sekarang kita menuju ke Kecamatan Muara Baru, Kecamatan. Setelah kita melalui perjalanan dari Kecamatan Penyinggahan melalui Penyinggahan dulu, dan satu desa kita lalui tadi, yakni Desa Tepian Pula. Kita berada di Kecamatan Muara Baru. Sekarang kita masuk atau menuju ke arah hubungan Kecamatan Muara Baru. Sudah masuk ke wilayah Kecamatan Muara Baru. Kita ambil ke arah kiri. Arah kiri kita menuju ke arah Kecamatan Muara Baru. Pasar tradisional Kecamatan Muara Baru. Terakhir, Aryan berkunjung ke sini, jalannya belum disementasi pada tahun yang lalu dan saat ini ternyata sudah disementasi. Baik, kita live ya. Apa Muara Baru, Tanjung Teluk Mudau, Tanjung Lawang. Oke, sejalan ya. Nanti Bapak bisa lihat di Facebook Aryan live nih. Nah, sahabat Aryan, kita lanjut perjalanan. Kita berada di Desa Muara Baru menuju ke Desa Tanjung Lawang, Teluk Muda dan Tanjung Lawang ya. Kita susuri dulu, nanti kita ke arah hilir. Nah, sekarang posisi kita ke arah hulu di jalur darat atau jalur lapis kedua Kecamatan Muara Baru. Nah, kita masih berada di Desa Muara Baru. Sahabat Aryan yang baru menyaksikan live di akun Aryan, posisi kita berada di Kecamatan Muara Baru. Nah, di Muara Baru sebagian besar jalan-jalan kampungnya yang tadinya jalan ulin sudah dilapis dengan semenisasi. Nah, kita ambil ke arah kanan ya, menyusuri arah ke hilir. Nah, kita ambil arah ke jalan tepi Sungai Mahakam. Nah, kita masih berada di Simpang 3, kita ambil ke arah kanan. Ternyata jalan sudah disemenisasi. Yang tahun lalu saat Aryan berkunjung ke sini, jalan ini belum disemenisasi. Nah, ini di Desa Muara Baru.
berada di Desa Muara Barok. Desa Muara Barok ini ternyata belum seluruhnya disanalisasi ya. Kita menyentuh kembali jalannya asli masih bentuk badan dalam seperti dulu. Jalan sisi kanan kita adalah pasar desa, dan kita coba terus menyusuri ke arah hilir. Sahabat tadi yang sedang menyimak, kita berada di Kecamatan Muara Paho, Jawa Barat. Tempatnya kita di Desa Muara Barok. Kita baru kali ini. Labuan. Kita stop di sini, sahabat. Perjalanan kita dari lintas kabupaten dari Kecamatan Muara Muntai melalui desa-desa yang berada di wilayah masing-masing. Saat ini kita berada di Kecamatan Muara Paho. Setelah itu kita akan menuju ke arah luar, sisi darat, menuju ke Silekmurai di Jalan Trans Kalimantan untuk menuju akses ke Kutai Barat, ibu kota Kabupaten Kutai Barat, Melak, Barangtongko, dan sisi ke arah kiri ke arah hilir atau ke arah Tenggarong. Kita lanjut perjalanan, sahabat-sahabat. Saat ini kita sudah berada di posisi jalan akses keluar dari lingkungan Kecamatan Muara Paho. Kali ini kita akan menyusuri jalur transportasi melalui akses jalur darat. Selama ini Muara Paho dikenal hanya lewat akses Sungai Mahakam. Kita sudah mengarah jalan keluar. Kita sudah mengarah arah keluar Muara Paho. Jalan setelah keluar dari Kecamatan Muara Paho, atau ini adalah
lokasi untuk menghubungkan ke akses transportasi darat ke arah Jalan Trans Kalimantan. Ada beberapa desa nanti yang kita lalui setelah ini. Setelah kita melewati akses Tambang setelah ini, sekarang kita baru saja melewati Desa Bayan. Ya, kita melalui desa atau Kampung Bayan. Ada beberapa akses perusahaan yang kita lalui. Kita sudah berada pada desa yang mengarah ke Jalan Poros dari Gunung. Kita berada di kampung Kebisak atau desa Kebisak ya. Akses menuju ke arah Jalan Trans Kalimantan. Tadi kita start dengan menggunakan jalan baru yang berada di bagian kiri. Baik sahabat kalian, kita lanjut lagi perjalanan untuk menginformasikan situasi perjalanan di wilayah Pegunungan Kutai Barat. Di dalam perjalanan kita melewati akses menuju ke objek wisata alam Taman Tambang Kampung Kebisak. Dan kita coba menuju ke lokasi taman wisata yang seberapa jauh dari ada pos yang kita lalui. Hari biasa ini tidak ada aktivitas berhubung. Coba kita tunggu dulu. Setelah kita melewati Kampung Kebisak atau Desa Kebisak, sekarang kita melewati Kampung Tanah Merah atau Desa Tanah Merah. Desa-desa yang kita lalui ini merupakan jalan antar desa menuju ke jalan utama ke jalan provinsi. Kita coba lagi beberapa kondisi jalan yang belum